Setiap hari ketika pria ini pulang, istrinya selalu pura-pura mati, dengan cara yang berbeda-beda. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Hai semua. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang istri. Jun pernah bercerai. Jika cinta memiliki kedaluarsa, dia pikir adalah 3 tahun. Jadi ketika menikahi istrinya yang sekarang, Jun membuat janji dengannya. Setelah 3 tahun, kita harus mendaftarkan pernikahan kembali. Apakah kita bisa melanjutkan atau tidak? Petik 2. Hari itu sesampainya di rumah, Jun melihat Chie muntah darah di lantai. Jun bergegas lapor polisi. Pada saat itu, pergelangan kakinya dipegang olehnya. Jun sangat ketakutan hingga semua bulu kuduknya berdiri. Zombie, zombie. Petik 2. Dia tersadar bahwa itu hanyalah perang yang dibuat oleh istrinya. Jun takut setengah mati. Chie menepuk pantatnya dan berlari ke dapur dengan santai, menyiapkan makan malam. Ketika makan, mulut Chie masih berlumuran saus tomat. Jun sedikit kebingungan. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Tapi Chie tidak memberitahunya apa-apa. Dia tertawa meledek ekspresi ketakutan Jun. Selanjutnya masih ada banyak kejutan yang diberikan untuk Jun. Keesokan harinya, Chie meminta ciuman selamat pagi. Jun sangat malu. Mereka baru saja menikah. Tapi mau gimana lagi? Chie memeluknya sangat erat. Saat Jun membuang sampah, tetangganya melihat ada baju berdarah. Ketika dia pergi bekerja, dia mengobrol dengan rekannya Soma tentang perang istrinya. Soma juga bingung, tapi meledeknya dengan berkata, pasangan paruh baya pasti butuh kejutan kecil. Ini hal baik, jangan terlalu dipikirkan. Namun Jun tahu sifat Chie. Pulang kerja malam itu, dia menghela nafas ketika membuka pintu. Benar saja, Chie tewas digigit buaya kali ini. Jun menyeretnya keluar dari mulut buaya. Chie masih saja berbeda dengan yang lain. Dia pergi ke dapur, menyiapkan makan malam. Selanjutnya Chie terus berpura-pura mati. Terkadang terlibat dalam peperangan Shogun Jepang. Terkadang prajurit yang dibunuh. Yang lebih buruk lagi adalah pejalan kaki yang tertembak panah. Dia menggunakan properti dengan kualitas tinggi setiap saat, membuat tetangganya ketakutan. Sangat sulit bagi Jun untuk menjelaskannya. Dia semakin bingung. Apa maksud Chie sebenarnya? Setiap hari menghabiskan uang untuk membeli properti ini. Apakah menjadi ibu rumah tangga sangat santai? Atau ada yang ingin dia katakan tentang perjanjian pernikahan 3 tahun? Sulit dimengerti. Malam itu dia pulang. Chie bahkan mengatur lampu. Jun memutuskan untuk mengikutinya. Chie sangat bersungguh-sungguh. Dia harus didukung. Anda mati dengan mulia. Sekali mengikutinya, dia harus mengikutinya seterusnya. Manusia tak bersalah yang organ tubuhnya diambil oleh alien, vampir, Juliet. Chie bahkan menyiapkan naskahnya. Akting mati dengan kualitas tinggi seperti ini membuat Jun sedikit lelah. Setiap hari dia bekerja seharian. Pulang ke rumah masih harus berakting. Benar-benar melelahkan. Apa sebenarnya maksud Chie? Soma melihat kegelisahan Jun dan mengatakan, aturlah perjamuan makan malam suami istri. Biarkan istri saya berbicara dengan Chie. Mungkin saja dia akan mengatakan sesuatu. Tetapi istri Soma mempunyai masalah sendiri dibandingkan dengan Chie yang ceria, imut, dan banyak bicara. Makan malam telah selesai, tapi sama sekali tidak membahas masalah pura-pura mati. Setelah itu, Chie masih berpura-pura mati setiap hari. Korban Firaun. Jun menasihatinya untuk pergi ke tempat laundry bekerja paruh waktu agar waktunya terbuang di sana. Beristirahatlah dan bersosialisasi dengan orang lain. Bagaimana? Chie berpikir pekerjaan paruh waktu juga ide bagus. Tapi dia tidak terlalu menganggur. Di tempat tidur hari itu, Chie memberitahu Jun berkata, cahaya bulan sangat indah malam ini. Jun tidak memahaminya. Dia pikir, jika besok Chie tidak melakukan hal itu sudah cukup. Tetapi meskipun dia bekerja paruh waktu, perangnya masih belum berakhir. Hantu Ultraman. Jun tidak bisa menduganya. Chie terus melakukannya. Akhirnya, di hari Chie menjadi kucing, Jun tidak dapat menahannya lagi. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Katakan saja padaku. Jangan membuatku takut setiap hari. Chie hanya menganggukkan kepala dan berkata malam ini sangat indah. Jun terdiam. Ketika akhir pekan, Soma dan Yumiko datang bertamu. Soma langsung masuk ke dalam dan berbicara dengan Chie. Pria lelah bekerja, tak suka membuang energi saat pulang. Cobalah untuk memahami Jun. Petik 2. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Yumiko yang ada di belakang murka. Memahami? Apakah kamu memahami aku? Petik 2. Aku sangat lelah, benar-benar lelah. Suasananya sangat canggung. Sebenarnya, Soma dan Yuriko sudah menikah selama 5 tahun tapi belum dikaruniai anak. Setiap minggu Yumiko pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tekanan menjadi ibu rumah tangga membuatnya sulit bernafas. Perkataan Soma. Dia benar-benar tidak bisa menahannya.
Chie mencairkan suasana dan memberikan buaya itu kepada Yumiko. Selanjutnya, Chie masih sama. Berpura-pura mati, Jun ingin berbicara serius dengannya. Setiap kali mereka duduk, Chie mengganti topik pembicaraan, lalu hanya berkata, "Cahaya rembulan sangat indah malam ini." Jun memiliki ide bercerai di benaknya, tapi dia masih belum siap. Kabar buruk datang dari Soma. Yumiko merasa lega dan setuju untuk cerai dengan Soma. Perpisahan ini, menurut mereka adalah pilihan yang terbaik. Namun Chie dan Jun merasa sangat disayangkan. Pasangan yang harmonis, jelas-jelas saling mencintai, justru berpisah. Chie menerima telepon dari kampung halamannya. Ayah sakit dan dirawat di rumah sakit. Chie yang selalu tertawa dan bercanda tidak bisa menahan tangis di luar bangsal. Ayah memanggil Jun. Sejak dia masih muda, Chie telah kehilangan ibunya. Dia bahkan pernah berpikir untuk bunuh diri bersama Chie dan istrinya. Tapi sejak hari itu, Chie mulai bermain petak umpet dengannya. Ternyata ini adalah trik Chie untuk menghibur ayah dan membuatnya bahagia. Jun berpikir setelah mendengarkan Chie yang berpura-pura mati setiap hari. Apakah itu untuk menghiburku? Setelah pulang dari kampungnya, Jun menemukan sebuah buku di tempat tidur Xiaojing. Terbuka pada halaman Natsume Soseki. Dia baru mengerti, cahaya bulan malam ini sangat indah, artinya aku mencintaimu. Ternyata Chie selalu membalas cinta Jun, tapi Jun tidak pernah menyadarinya. Dia sadar, tes pernikahan 3 tahun, berkat usaha keras Chie, terlewati dengan lancar. Hidup mungkin melelahkan, tetapi selama dua orang saling mengandalkan satu sama lain, itu baru dinamakan suami istri. Beberapa hari setelahnya, Jun, apakah kamu takut? Petik 2. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Jun juga ingin mengejutkan Chie. Tak disangka, hari ini tidak ada makanan untukmu. Cerita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa.